Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang aproksimasi persamaan Navier-Stokes. Kalau kalian ingat materi di pertemuan sebelumnya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa aproksimasi yang dapat diterapkan pada persamaan Navier-Stokes. Pertama, mulai dari eh, aproksimasi aliran merayap, di mana di aliran merayap ini viskositasnya itu sangat tinggi. Jadi mu itu sangat besar. Atau bilangan Reynolds-nya sangat kecil. Karena bilangan Reynolds itu sama dengan rho VL dibagi dengan mu. Jadi kalau mu sangat besar, maka R-nya itu sangat kecil. Kemudian yang kedua kemarin itu juga kita telah membahas tentang aliran invisit. Nah, kalau aliran invisit itu kebalikan dari aliran merayap, di mana di sini mu-nya itu kecil, sehingga R-nya itu besar. Kemudian yang ketiga, itu adalah aliran irotasional. Nah, pada aliran irotasional itu bagian dari aliran invisit, jadi suku viskos dari persamaan Navier-Stokes itu dapat diabaikan, sama kayak invisit. Terus yang terakhir, itu juga ada aproksimasi lapisan batas. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas secara detail eh, materi tentang yang nomor 2 dan 3, sama materi tentang yang nomor 4, aproksimasi lapisan batas. Oke. Pertama, aproksimasi aliran invisit dan aproksimasi aliran irotasional. Jadi, dari pertemuan sebelumnya, kita mendapatkan bahwa aproksimasi dari kedua aliran ini akan memberikan sebuah persamaan yang disebut sebagai persamaan Euler. Gitu. Jadi dari persamaan Navier-Stokes yang bentuknya seperti ini ya, rho dot T, ini Navier-Stokes, ditambah V dot del V sama dengan minus del P minus rho G K ditambah mu del kuadrat V. Nah, dari persamaan ini, karena pada aproksimasi aliran invisit dan aliran rotasional, suku viskosnya itu sangat kecil, sehingga suku terakhir yang di sini itu bisa diabaikan. Jadi suku viskosnya itu bisa diabaikan, sehingga yang tersisa itu adalah suku-suku yang ini. Gitu. Jadi yang tersisa adalah suku-suku yang ini, dan ini dinamakan sebagai persamaan Euler. Nah, aproksimasi aliran invisit sama irotasional itu memberikan persamaan yang sama. Lalu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah, jadi keduanya itu memberikan nilai mu del kuadrat V itu sama dengan 0. Nah, tapi untuk yang aliran invisit, yang bernilai 0 atau yang sangat mendekati 0, itu adalah viskositasnya. Atau ini bisa kita tulis juga sebagai R-nya itu sangat besar ya. R sangat besar. Jadi bilangan Reynolds-nya itu sangat besar. Nah, sementara untuk yang aliran irotasional, yang bernilai 0 itu sebenarnya bukan del kuadrat V ya. Jadi yang bernilai 0 itu sebenarnya adalah del cross V gitu. Ini nilainya sama dengan 0. Nah, kenapa
bentuk del cross V sama dengan 0 itu mengimplikasikan rotasional. Jadi karena kalau kalian ingat itu di kalkulus vektor, sebuah cross product dari suatu kecepatan itu, dia itu menandakan sebuah putaran aliran. Jadi kalau del cross V-nya sama dengan 0, itu artinya alirannya itu nggak berputar, atau alias nggak berotasi gitu, atau alirannya itu irotasional. Nah, kemudian dari del cross V sama dengan 0 ini, kenapa dia bisa mengimplikasikan del kuadrat V sama dengan 0? Nah, ini didapat dari sifat-sifat operator del itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sifatnya di halaman terakhir ya, hmm, kalau kita lihat bentuk eh, sifat operator del itu, jadi yang bagian yang ini, di sini kita bisa lihat bahwa eh, del kuadrat U, atau kita pakai del kuadrat V, itu sama dengan del dikali del dot U, sorry, V, minus del cross V. Nah, kayak gini. Nah, jadi tadi kita dapat kalau aliran irotasional, suku yang ini itu sama dengan 0 kalau dia irotasional. Sementara suku yang ini, del dot V, itu juga sama dengan 0 kalau alirannya incompressible. Nah, jadi karena yang ini 0, yang ini juga 0, maka del kuadrat V itu juga sama dengan 0. Makanya untuk aliran irotasional itu nilai del kuadrat V-nya lah yang sama dengan 0 gitu. Tapi asalnya itu adalah dari sini, del cross V sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian aliran invisit dengan aliran irotasional, meskipun keduanya itu memakai persamaan yang sama ya, persamaan Euler, tapi di sini kita juga dapat melihat perbedaan yang lain, yakni pada penurunan persamaan Bernoulli dari persamaan Euler ini. Jadi untuk kasus aliran invisit, gitu, persamaan Bernoulli-nya itu nanti bakalan berbeda dengan untuk yang aliran irotasional. Nah, perbedaannya seperti apa? Kita coba turunkan dari awal. Jadi pertama, persamaan Euler-nya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan untuk aliran tunap, artinya yang suku duduk T-nya itu kita hapus. Sehingga suku yang tersisa adalah rho dikali V dot del V sama dengan minus del P minus rho G kata pi. Gitu. Nah, yang ruas kiri itu bisa diuraikan seperti ini. Jadi V dot del V itu sama dengan del V kuadrat per 2 minus V cross del cross V. Atau V dot del V sama dengan del V kuadrat per 2 minus V cross C. Nah, di mana C itu adalah del cross V. Jadi del cross V ini kita misalkan sebagai suatu fungsi vektor C untuk menyederhanakan persamaan. Kemudian yang kedua adalah katopi. Katopi kita misalkan sebagai I dodo X ditambah C dodo Y ditambah katopi dodo Z dari Z gitu. Nah, jadi karena
setiap sumbu ini tidak bergantung terhadap sumbu-sumbu yang lain, artinya dodo X dari Z itu sama dengan 0, kemudian dodo Y dari Z sama dengan 0, maka suku yang ada di tengah ini nilainya itu adalah katopi dodo Z dari Z. Atau dodo Z dari Z adalah 1, jadi nilainya adalah katopi. Maka yang katopi itu sama dengan suku yang ini. Kemudian yang di dalam kurung ini kita tahu itu adalah operator del, sehingga kita bisa ganti dengan operator del di sini. Sehingga katopi itu bisa kita samakan dengan del Z. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan kedua suku ini ke persamaan sebelumnya. Oke, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian suku yang mengandung operator del itu kita kumpulkan jadi satu. Jadi yang del V kuadrat per 2 sama minus del P dibagi rho sama minus G del Z itu kita pindahkan ke ruas kiri semua. Sehingga hasilnya seperti ini. Sementara yang minus V cross C itu dipindahkan ke ruas kanan. Gitu. Kemudian yang ruas kiri disederhanakan lagi. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Del V kuadrat per 2 ditambah P per rho ditambah GZ sama dengan V cross C. Nah, oke. Kemudian dari persamaan ini, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara untuk menurunkan persamaan Bernoulli. Oke, jadi pertama kita tinjau dulu bentuk streamline-nya itu seperti apa. Jadi garis yang biru ini adalah streamline-nya. Dan di sini kita punya vektor kecepatan V itu arahnya sama dengan streamline. Jadi kalau kita tinjau titik di sini, maka arah V itu adalah menyinggung garis streamline di titik ini. Nah, kemudian arah dari suku yang ini, kalau kita lihat dari gambar, itu tegak lurus. Nah, kenapa dia bisa tegak lurus? Nah, itu karena sifat dari cross product dari dua vektor. Jadi kalau kalian ingat vektor kalkulus ya, kita tahu kalau I cross J itu sama dengan K. Nah, ini artinya apa? Jadi, vektor yang dihasilkan dari cross product dari dua vektor itu pasti bakalan tegak lurus dengan kedua vektor itu. Jadi, katopi di sini itu tegak lurus dengan I, dia juga tegak lurus dengan J. Nah, ini artinya apa? Ini artinya vektor yang ada di ruas kiri ini itu tegak lurus dengan vektor V maupun vektor C. Kalau dia tegak lurus dengan vektor V, maka kita bisa gambar di sini del dari P per rho plus V kuadrat per 2 ditambah GZ itu ya tegak lurus dengan V gitu. Nah, kemudian nah, karena kita sudah tahu ya, kalau yang di ruas kiri ini itu tegak lurus, maka kita bisa dot produkkan dengan vektor ds, di mana ds ini adalah elemen dari streamline. Nah, karena dia elemen dari streamline, maka arahnya itu adalah ke sini gitu, sama kayak V. Jadi ds arahnya sama kayak V, maka kalau kita dot produkkan del V kuadrat per 2 ditambah P dibagi rho ditambah GZ dot ds, karena mereka saling tegak lurus, maka ini hasilnya sama dengan 0. Atau kita bisa simpulkan sepanjang streamline itu karena ds itu menunjukkan arah streamline, maka del dari V kuadrat per 2 ditambah P per rho ditambah GZ itu sama dengan 0. Atau V kuadrat per 2 ditambah P per rho ditambah GZ sama dengan konstan. Jadi, kita dapat persamaan Bernoulli dari persamaan Euler. Dan ingat,
ini cuma berlaku sepanjang streamline. Kayak gitu. Nah, sekarang ini adalah persamaan Bernoulli dalam aliran implisit. Sekarang gimana dengan aliran irotasional? Apakah bentuknya akan berbeda? Oke, stepnya sama kayak yang tadi. Jadi kita sederhanakan dulu untuk aliran tunak seperti apa. DDT-nya dicoret, kemudian bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai V dot del V-nya kayak gini. Dan K-toppingnya juga kayak gini. Del Z. Dan sekarang karena dia irotasional, maka suku del cross V-nya itu kita coret. Karena nilainya 0. Sehingga dari sini kita dapat langsung nilai del V kuadrat per 2 ditambah del V per rho ditambah G del Z sama dengan 0. Atau del V kuadrat per 2 ditambah P per rho ditambah GZ sama dengan 0. Nah, di sini kalau diperhatikan ya, jadi kita dapat persamaan yang bentuknya sama kayak yang aliran implisit tadi. Cuman bedanya adalah bentuk persamaan ini itu langsung didapatkan dari asumsi bahwa alirannya itu irotasional. Jadi kita tidak perlu melakukan dot product sepanjang streamline. Nah, ini artinya apa? Ini artinya persamaan ini itu berlaku tidak hanya untuk satu streamline, tapi streamline-streamline yang berbeda pun persamaan ini juga berlaku. Jadi misal kalau kita gambar, streamline yang pertama bentuknya kayak gini ya. Kemudian streamline yang kedua itu bentuknya kayak gini gitu. Maka di titik ini dengan di titik ini itu nilai V kuadrat per 2 ditambah P per rho ditambah GZ-nya itu sama. Jadi kalau kita tulis, jadinya adalah V1 kuadrat per 2 ditambah P1 dibagi rho ditambah GZ1 itu sama dengan V2 kuadrat per 2 ditambah P2 per rho ditambah GZ2. Kayak gitu. Jadi dia across streamline, pada streamline yang berbeda, itu suku yang ini tuh sama gitu untuk aliran irotasional. Untuk aliran implisit itu dia beda kalau streamline-nya beda karena aliran implisit tadi itu dia cuma berlaku untuk yang satu streamline kayak gitu. Oke. Kemudian dari vektor kalkulus juga ya. Dari vektor kalkulus persamaan del cross V sama dengan 0 itu nanti akan mengimplikasikan bahwa V itu bisa disamakan dengan gradien dari P atau gradien dari suatu fungsi skalar. Jadi P itu di dalam vektor kalkulus kita sebut sebagai fungsi skalar. Karena dia merupakan sebuah skalar, bukan vektor. Nah, kenapa dia bisa didefinisikan seperti ini? Itu karena kalau kita masukin del P itu di dalam del cross V ini, maka kita akan mendapatkan del cross del P itu sama dengan 0. Dan ini akan selalu terpenuhi. Mau gimana pun bentuk fungsi P-nya itu. Nah, kenapa ini terpenuhi? Ya, karena del di sini dengan del di sini itu sama gitu. Jadi arahnya itu sama. Baik del maupun del P arahnya sama. Kalau arahnya sama, maka cross product-nya itu ya sama dengan 0 gitu. Jadi ini tuh akan terpenuhi bagaimanapun bentuk P-nya. Oke. Kemudian di dalam mekanika fluida, kalau di dalam vektor kalkulus P itu disebut fungsi skalar,
Maka di dalam mekanika fluida itu, P ini punya nama khusus sebagai fungsi potensial kecepatan. Kayak gitu. Jadi fungsi potensial kecepatan. Karena kaitannya itu dengan kecepatan tadi. Jadi kecepatan sama dengan gradien dari P. Kemudian, kalau kita terapkan kondisi inkompresibilitas, yakni del dot V sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan hubungan del dot del P sama dengan 0 atau del kuadrat P sama dengan 0. Dan persamaan ini itu kita namakan sebagai persamaan Laplace untuk aliran potensial. Yang del kuadrat ini sendiri itu disebut sebagai operator Laplacian. Oke. Nah, jadi persamaan ini del kuadrat P sama dengan 0 sama V sama dengan del P ini berlaku untuk kasus 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi khusus untuk yang alirannya 2 dimensi itu, maka kita mendapatkan satu tambahan fungsi lagi, yakni stream function. Dan kalau kalian ingat stream function di pertemuan ke-9, stream function itu diturunkan melalui fakta bahwa alirannya itu incompressible. Aliran incompressible artinya del dot V sama dengan 0. Nah, del dot V sama dengan 0 itu mengimplikasikan bahwa V itu bernilai del cross C, di mana C ini adalah stream function. C itu adalah stream function. Oke. Kenapa bentuk persamaan ini mengimplikasikan ini? Ya, ini karena kalau kita dot produkkan del cross C dengan del, itu nilainya pasti sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena dari fakta yang tadi ya, cross product dari dua vektor itu akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor ini. Jadi, hasil dari del cross C itu adalah vektor yang tegak lurus dengan del. Nah, vektor del tidak produkkan dengan vektor yang tegak lurus, maka hasilnya pasti akan sama dengan 0. Jadi, mau bagaimanapun bentuk C-nya, pasti hubungan ini itu akan terpenuhi. Sehingga kita bisa simpulkan kalau V itu sama dengan del cross C. Kemudian, agar aliran kecepatan V-nya itu yang terbentuk 2 dimensi, maka kita bisa misalkan C-nya itu sama dengan vektor C sama dengan C dikali katopi. Kayak gitu. Setelah dimisalkan kayak gini, maka kita dapat V itu sama dengan del cross C, di mana del itu adalah I dodo X ditambah C dodo Y. Oke, kalau kita turunkan satu-satu ya, I cross K itu nanti hasilnya adalah minus C. Jadi I cross K topi itu nanti hasilnya minus C. Sementara yang ini J topi di-crosskan dengan K topi, itu hasilnya nanti adalah I topi. Maka hasil dari persamaan ini adalah I topi do C do Y minus J topi do C do X. Gitu. Kemudian, kalau kita terapkan kondisi irotasionalitas, yakni del cross V sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan hubungan
I do X ditambah C do Y cross I do Si do Y minus C do Si do X sama dengan 0. Oke, ini kita uraikan ya. I dikeraskan dengan I hasilnya 0, J dikeraskan dengan J hasilnya juga 0. Jadi suku yang tersisa adalah I cross C dengan J cross I nanti. Untuk yang I dikeraskan dengan minus C, itu hasilnya adalah minus kato pi. Jadi di sini kita tulis minus kato pi, kemudian do X dikalikan dengan do C do X, hasilnya adalah do 2C do X kuadrat, J dikeraskan dengan I, hasilnya adalah minus kato pi. Minus kato pi. Kemudian do Y dikalikan dengan do C do Y, hasilnya adalah do 2Y, do 2C, do Y square. Nah, ini sama dengan 0. Atau kita bisa sederhanakan menjadi, ya, dos katopinya hilang ya, dicoret. Katopinya sama-sama dicoret beserta minusnya. Sehingga yang tersisa adalah do si do X square ditambah do si do Y kuadrat sama dengan 0. Atau bentuk seperti ini kita bisa sederhanakan menjadi del kuadrat C sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat persamaan Laplacian untuk string function. Nah, kesimpulannya adalah selain kedua persamaan yang tadi, yang del kuadrat P sama dengan 0 dan V sama dengan del P, untuk aliran yang dua dimensi, kita juga bisa pakai persamaan del kuadrat C sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Ini adalah persamaan Laplace untuk string function. Kemudian, oke, jadi bagaimana cara menggunakan atau menyelesaikan persamaan Euler untuk aliran irotasional pada kasus dua dimensi itu, ya pertama kita selesaikan dulu nilai Oke, jadi untuk menyelesaikan persamaan Euler untuk aliran rotasional pada kasus dua dimensi, maka yang pertama itu diselesaikan dulu persamaan Laplace-nya. Jadi del kuadrat C sama dengan 0 ini sama del kuadrat P sama dengan 0. Ini diselesaikan dua-duanya, nanti didapat nilai C sama P. Kemudian setelah didapat nilai C sama P, maka kita bisa cari nilai V kecepatan dengan either del cross C atau dengan V sama dengan del dari T. Kayak gitu. Jadi medan kecepatan dapat dicari dengan memecahkan persamaan Laplace untuk potensial yang ini dan untuk string function yang ini. Gitu. Kemudian setelah itu, medan tekanan dicari dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi rumus yang tadi, V kuadrat per 2 ditambah P per rho tambah GZ itu sama dengan konstan. Kalau V-nya udah ketemu, maka nilai P-nya itu nanti bisa dicari. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya itu seperti ini untuk aliran irotasional dua dimensi. Nah, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Pertama itu adalah di aliran aksi simetrik. Jadi aksi simetrik itu artinya dia simetris terhadap sumbu pusat dari silinder. Dan ini
sebenarnya aliran yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Kayak aliran dalam pipa itu adalah aliran aksisimetrik, dan itu termasuk aliran rotasional dua dimensi. Kemudian sama juga kayak aliran darah dalam pembuluh darah itu juga aliran aksisimetrik. Pokoknya aliran fluida di dalam sebuah tabung berbentuk silinder itu semuanya adalah aliran aksisimetrik, dan itu merupakan contoh dari aliran irotasional dua dimensi. Kemudian contoh yang kedua adalah vortex irotasional. Jadi gambar ini dia menunjukkan sebuah aliran yang melalui saluran pembuangan dari sebuah bak mandi gitu. Jadi kalau kalian punya bak mandi di rumah gitu, kemudian tutup lubangnya atau kalian buka, maka nanti air yang mengalir melalui lubang itu dia akan membentuk suatu pusaran. Nah, pusaran itu dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai vortex. Dan vortex ini itu dia bisa irotasional maupun rotasional. Nah, bedanya apa? Bedanya tuh kayak gini nih. Jadi jadi pusaran airnya itu bisa kita gambarkan seperti ini ya, streamline yang bentuknya lingkaran gitu. Kemudian partikel-partikel fluidanya itu bisa kita misalkan sebagai bola ini yang berputar sepanjang streamline. Nah, kemudian di bola itu dia punya garis putih ya, garis putih lurus kayak gini gitu, itu menunjukkan orientasinya gimana. Oke, pada kasus irrotational vortex itu, partikel fluidanya itu tetap muter, bergerak melingkar, cuman orientasinya itu tetap, dia nggak berubah. Jadi kalau kalian perhatikan garis putihnya itu di sini, garis putih dalam lingkarannya itu, dia itu arahnya vertikal terus di sepanjang streamline. Nah, beda dengan rotational vortex. Di rotational vortex itu orientasi dari bolanya itu selalu berubah-ubah karena partikel fluidanya itu berotasi gitu. Jadi baik untuk yang irrotational maupun rotational vortex, partikel fluidanya itu bergerak melingkar, cuman bedanya itu adalah apakah orientasinya itu sepanjang streamline itu nanti bakalan berubah atau enggak gitu. Kalau irrotasional, orientasinya itu tetap, sementara rotasional, orientasi partikel fluidanya itu berubah-ubah. Gini. Oke. Jadi itu beda dari irrotational vortex sama rotational vortex. Oke. Untuk aliran irrotasional, itu sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian aproksimasi dari lapisan batas. Oke. Jadi aproksimasi lapisan batas itu ceritanya kurang lebih kayak gini nih. Jadi sebelumnya kan kita udah tahu bahwa eh, persamaan Euler itu mengimplikasikan dua kasus aliran, yakni aliran invisit sama aliran irotasional. Nah, kedua aliran ini dia menyebabkan persamaan Navier-Stokes berubah menjadi persamaan Euler dengan menghilangkan suku viskosnya. Untuk aliran invisit ini sendiri, dia terjadi ketika bilangan Reynolds-nya itu tinggi, atau Y-nya itu kurang lebih sama dengan 0 gitu. Sementara irotasional, ini terjadi ketika vortisitasnya itu kecil, atau del cross V-nya itu kurang lebih sama dengan 0. Kayak gitu. Nah,
kedua kasus ini dia menyebabkan suku viskosnya itu bernilai sangat kecil sehingga dia diabaikan kayak gitu. Eh, nah, dalam prakteknya ketika kita mengabaikan suku viskosnya, maka ketika kita menggunakan persamaan Euler untuk menyelesaikan kasus misalnya aliran fluida yang melewati sebuah plat mendatar gitu, karena aliran fluida yang melewati plat mendatar itu nanti terbentuk boundary layer, sementara boundary layer-nya itu mempunyai viskositas yang cukup tinggi, maka persamaan Euler ini dia itu nggak bisa menjelaskan atau memberikan hasil yang akurat untuk aliran fluida yang melewati plat mendatar tadi itu. Jadi kita bisa bilang antara persamaan Euler dengan persamaan Navier-Stokes itu mereka tuh kayak dua buah gunung yang terpisah oleh jurang yang besar kayak gitu. Nah, kedua gunung ini kemudian dapat kita hubungkan nanti dengan menggunakan aproksimasi lapisan batas kayak gitu. Jadi secara historis itu pada tahun 1904 seorang fisikawan bernama Ludwig Prandtl dia itu mengenalkan sebuah konsep yang bernama aproksimasi lapisan batas. Jadi pada aproksimasi lapisan batas ini dia membagi aliran fluida yang melewati plat mendatar itu menjadi dua. Yakni bagian luar yang sifatnya invisit atau irrotasional dan bagian dalam yang sifatnya yang terisi oleh boundary layer yang punya viskositas yang tinggi. Pada bagian luar itu diselesaikan dengan persamaan Euler. Persamaan Euler dan persamaan kontinuitas untuk memperoleh kecepatan. Kemudian digunakan juga persamaan Bernoulli untuk memperoleh medan tekanan. Sementara untuk yang bagian dalam atau yang dekat dengan dinding padatan, itu gaya viskosnya itu sangat tinggi dan rotasionalitasnya itu juga tidak dapat diabaikan. Kayak gitu. Oke. Jadi ya sejarah dari aproksimasi lapisan batas ini kayak gitu ya. Kemudian yang jadi kunci dalam aproksimasi lapisan batas ini adalah ketebalan lapisannya itu sangat tipis. Jadi kalau kita perhatikan gambar di sini ada delta X. Delta X itu merupakan ketebalan dari lapisan batas, di mana ini didefinisikan sebagai ketebalan ketika komponen kecepatan itu sejajar, komponen kecepatan yang sejajar dinding itu sama dengan 99% nilai laju di luar lapisan batas gitu. Jadi batas dari lapisan batas itu kecepatan di titik ini ya, kecepatan yang di garis-garis merah ini itu sebesar 99% dari laju di luar lapisan batas yang konstan. Oke, kemudian dari kedua gambar ini kalau kita bandingkan di sini semakin besar bilangan Reynolds-nya, maka ketebalan lapisan batasnya itu akan semakin kecil.
gitu. Jadi eh, ini artinya kalau karena bilangan Reynolds itu semakin besar, karena dia dinyatakan oleh rho Vx dibagi mu, maka semakin jauh X, semakin besar bilangan Reynolds gitu. Jadi semakin jauh dari titik asalnya ini, maka nanti nilai lapisan batasnya itu juga bakalan semakin kecil. Atau perbandingan antara delta dengan X-nya itu nanti akan semakin kecil. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian gambar yang ini. Oke, jadi gambar ini itu didapatkan dari persamaan Navier-Stokes juga, tapi persamaan Navier-Stokes yang sudah ternon-dimensionalisasi. Dari persamaan Navier-Stokes itu kita tahu dia punya 3 suku kan. Yang pertama itu adalah suku advektif ya. Jadi Navier-Stokes itu dia punya suku advektif, dia juga punya suku tekanan, sama dia juga punya suku viskos. Tuh. Nah, kalau kita tinjau bagian normal terhadap bidang ini, maka gaya yang paling besar atau gaya yang mendominasi itu adalah gaya tekanan. Sehingga gaya viskosnya itu pasti itu jauh lebih kecil daripada tekanan. Sehingga kita bisa abaikan suku viskos di sini. Jadi ketika kita meninjau sumbu normal dari lapisan batas ini ya terhadap dinding, normal terhadap dinding itu, maka viskosnya itu dapat diabaikan karena yang dominan itu adalah tekanan. Kemudian suku advektif, nah karena alirannya itu cenderung mengalir ini ya paralel terhadap dinding itu, maka kecepatan yang arahnya normal itu pasti nilainya sangat kecil nanti. Karena ini sangat kecil, maka suku yang ini juga bisa dicoret. Sehingga nanti suku yang tersisa itu adalah suku tekanan. Dan suku tekanan itu dinyatakan oleh gradien dari P terhadap sumbu normalnya. Di mana sumbu normalnya itu kita anggap sebagai sumbu Y di sini. Sehingga karena karena suku yang tersisa itu cuma ini, maka dopedoye itu sama dengan 0. Karena dopedoye sama dengan 0, maka P-nya itu konstan sepanjang suku sumbu normal. Tekanan sepanjang arah normal terhadap dinding bernilai tetap. Gitu. Oke, kemudian untuk gambar yang kedua ini, yang ini juga didapat dari persamaan Navier-Stokes yang sudah ternon-dimensionalisasi. Jadi dari proses non-dimensionalisasi itu nanti didapatkan hubungan bahwa delta dibagi L itu akan sebanding dengan 1 per akar REL. Di mana REL itu adalah rho dikali V dikali ini rho dikali U dikali L dibagi mu. Nah, ini kalau kita substitusikan ke sini, maka nanti kita akan dapat hubungan del itu sebanding dengan akar L gitu. Oke, kemudian kalau kita ganti L dengan X ya, maka kita dapat del X sebagai fungsi X itu sebanding dengan akar X. Oke, nah hubungan ini itu menunjukkan bahwa ketebalan lapisan batas
itu dapat digambarkan sebagai kurva delta X. Dan kalau kalian perhatikan yang gambar ini ya, bentuk kurva seperti ini itu memang merupakan bentuk kurva untuk akar X. Kayak gitu. Oke, oke, jadi materi tentang aproksimasi persamaan Navier-Stokes berakhir sampai di sini. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berguna untuk perkuliahan-perkuliahan selanjutnya nanti, baik di mekanika fluida maupun mata kuliah yang lain, karena metodenya pun nanti bakal tetap dipakai untuk materi-materi fisika yang lain juga. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang komputasi fluid dynamics di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.